إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Allah Jalla wa'ala tidaklah menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini hanya untuk melampiaskan hawa nafsu belaka, hanya untuk mengejar nilai-nilai dunia semata. Allah Jalla wa'ala tidaklah menciptakan kita kecuali karena suatu hikmah yang besar dan harus kita realisasikan bersama. Allah Jalla wa'ala berfirman: "Afahasibatum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira annama khalaqnakum 'abatha, bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk mengumpulkan harta benda, hanya untuk mengejar karir dan nilai-nilai dunia lainnya yang semu lagi menipu. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa setelah kalian mati meninggalkan dunia ini, kalian tidak akan kembali menghadap kami untuk mendapatkan balasan dengan azab atau nikmat atas apa yang telah kalian perbuat di dunia ini? Ini adalah al-istifham al-inkari al-ibtali dari Allah Jalla wa'ala. Sebuah pertanyaan yang bermaksud pengingkaran terhadap orang-orang yang seperti itu. Ayat Al-Quran ini berada di dalam kitab suci kita, bukan di dalam Taurat, bukan pula kepada Injil, di dalam Injil, tetapi ayat ini berada di dalam kitab suci kita, dibacakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, bukan sekedar kepada mereka yang tidak memiliki iman, bukan kepada mereka yang tidak mengaku mukmin dan muslim, tetapi ayat ini berada di dalam kitab kita, kitab suci kita umat Islam. Kepada kita Allah Jalla wa'ala berfirman: "Afahasibatum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian illa 'abatha, kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk mengumpulkan harta benda, hanya untuk mengejar karir, melampiaskan hawa nafsu belaka, ataukah nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu lainnya?
setelah mati tidak akan kembali menghadap kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian perbuat selama kalian hidup di dalam dunia yang kami ciptakan. Memang tidak ada dari orang-orang yang mengaku muslim secara lisannya mengucapkan bahwa dia diciptakan untuk hal yang sia-sia. Tidak ada dari mereka yang mengucapkan dua syahadat yang terang-terangan mengatakan bahwa dia diciptakan hanya untuk menikmati dunia belaka, bahwa dia diciptakan hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya semata. Tetapi tak sedikit dari orang-orang yang mengaku Islam, mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah. Dia mengaku sebagai muslim, tetapi gaya hidupnya, tingkah lakunya di dunia ini mengesankan bahwa dia tidak diciptakan kecuali hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya belaka. Gaya hidupnya mengesankan bahwa dia setelah mati tidak akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat di dunia yang semua lagi menit ini. Maka Allah Jalla wa'ala ingatkan kita di akhir-akhir surat Az-Zariyat tentang hikmah dan tujuan Ia menciptakan kita, yang karenanya Ia menciptakan surga dan neraka, yang karenanya Dia menciptakan langit dan bumi, dan karena itu Ia menurunkan kitab-kitab sucinya dan mengutus para nabi dan para rasulnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Perhatikan ibadah Allah, jin sekalipun yang ditakuti oleh sebagian manusia, Allah katakan jangankan anak Adam, jangankan manusia, jin sekalipun tidak diciptakan oleh Allah untuk hal yang sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin sekalipun dan manusia kecuali agar mereka menghambakan diri mereka kepadaku, bukan kepada dunia, dan apalagi kepada budak-budak sayanya dunia. Makanya dakwah Nabi itu liikhrajil ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Dakwah Nabi itu untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan perbudakan mereka kepada manusia, kepada perbudakan dan penghambaan mereka kepada Sang Pencipta manusia. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Seseorang dikatakan telah merdeka tatkala dia telah mampu keluar dari penghambaan kepada hamba menuju penghambaan kepada Sang Pencipta hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tanpa terkecuali. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka merealisasikan ubudiyah mereka hanya kepada Aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Allah Jalla wa'ala juga berfirman menerangkan kepada kita sampai kapan kita haus beribadah kepada-Nya, sampai kapan kita haus merealisasikan ubudiyah kita kepadanya sebagai Sang Pencipta. Di akhir surat Al-Hijr Allah Jalla wa'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah, hambakan dirimu kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Allah tidak meminta kita menghambakan diri kita kepadanya. Allah tidak meminta kita beribadah kepadanya dalam jangka waktu yang panjang. Yang Allah minta hanya sampai kematian datang. Saat ini kematian datang pada Anda, maka saat itu pula Anda sudah lepas dari menjalankan perintah dan larangan dari Allah di dunia ini. Seandainya Jumat hari ini belum selesai, kita telah mati, maka kewajiban melaksanakan ibadah kita telah selesai. Hari ini Anda mati,
maka hari ini Anda telah menunaikan penghambaan Anda kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak lama, hanya sampai mati. Kita beribadah kepada Allah sambil ngantri mati, sambil menunggu malaikat maut datang mencabut nyawa kita, maka kita sholat 5 waktu. Sambil menunggu kematian datang kepada kita, kita menjalankan ibadah sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sambil nunggu mati, sambil ngantri dicabut nyawanya oleh Allah. Semua itu kita lakukan sambil ngantri, nunggu kapan malaikat mau datang mencabut nyawa kita. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Enggak lama. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Siang ini malaikat maut datang mencabut nyawa kita, maka siang inilah waktu terakhir kita menjalankan perintah dan larangan Allah. Tidak lama. Status sosial kita di dunia ini boleh berbeda-beda, beraneka ragam. Ada yang dipanggil sebagai seorang kaya, ada yang dianggap sebagai orang miskin. Status sosial berbeda-beda. Ada militer, ada sipil, ada pejabat, ada rakyat jelata, ada PNS, ada yang tidak PNS, ada yang dianggap pengangguran, ada yang dianggap seorang yang super sibuk. Dari sisi status sosial boleh kita berbeda-beda dan beraneka ragam di dunia ini. Tapi ingat, tanpa terkecuali, apakah dia seorang raja terkejam dan terbengis, ataukah rakyat jelata yang tertindas? Baik dia seorang yang kaya raya ataukah orang termiskin, dia seorang pemuda ataukah orang yang tua, dia berkewajiban merealisasikan ubudiahnya kepada Sang Pencipta, dan dia akan mati. Siap ataukah belum? Mau ataukah tidak? Enggan ataukah tidak? Anda akan mati sekalipun Anda seorang raja terbengis, terkejam, dan yang paling ditakuti di atas permukaan bumi. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun engkau berada, malaikat maut akan datang mencabut nyawa Anda. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun Anda sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh, walaupun Anda sedang dikawal oleh 1 miliar pasukan militer terhebat, terkejam, dan terbengis di dunia. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Anda akan mati, kematian akan mendatangi Anda walau kuntum fi burujin musayyadah, sekalipun Anda sedang bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh. Walaupun Anda seorang raja yang paling bengis, yang paling kejam, yang paling ditakuti, walaupun Anda sedang berada di tengah-tengah pasukan terelit, terkejam, dan terbengis di atas muka bumi, Anda boleh memiliki baju anti peluru, Anda boleh memiliki rumah anti petir, Anda boleh memiliki kendaraan anti bom, anti peluru, tetapi Anda tidak akan pernah mampu anti kematian. Anda tidak akan pernah mampu membeli pakaian anti malaikat maut. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya akan mendatangi kalian. Tidak pernah terbesit di hati manusia di masa itu seorang raja yang bengis, seorang raja yang kejam, yang pernah berusaha sebanyak 3 kali untuk memperkosa istri Nabi Ibrahim. Sarah alaihissalam Namrud, Allah matikan dengan seekor lalat. Allah matikan dengan seekor lalat yang masuk ke otaknya melalui hidungnya. Dia mati bukan diracun,
Dia mati bukan tertembak. Dia mati bukan karena diserang dengan pesawat tempur. Dia mati bukan karena dibom rumah dan kendaraannya. Dia mati karena seekor lalat. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Selama dia masih manusia, dia makhluk, dia lemah. Baik dia seorang militer, seorang sipil, raja, terbengis, terkejam, nomor 1 di dunia, jenderal terhebat, maupun prada, maupun sipil, orang kaya, orang miskin, dia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dari hukum manusia dia boleh lari, tetapi tidak ada yang mampu lari dari kematian. Namun raja terbengis 400 tahun dia berkuasa di muka bumi. 400 tahun dia berkuasa, bukan sekedar 10 periode. 400 tahun dia menjadi raja nomor 1 di muka bumi. Raja terbengis, terkejam, raja yang pernah berusaha untuk memperkosa istri Nabi Ibrahim alaihissalam selama 3 kali. Dia berusaha melakukannya, tetapi Allah bukan tangannya. Apakah dia kebal mati? Tidak. Apakah dia mati karena ditembak oleh sinekor? Bukan. Apakah dia mati karena diracun? Bukan. Dia mati karena rumahnya diserang oleh pesawat tempur? Bukan. Dia Allah matikan dengan seekor lalat atau seekor nyamuk yang masuk berputar-putar ke dalam otaknya melalui hidungnya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian walaupun kalian sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Sebagai mereka para prajurit yang cukup hebat, mati karena tersandung di kamar mandi, mati karena sedang jalan jatuh, jantungan. Lemah kita. Makanya jangan dan kita jamaah dimuliakan Allah, Nabi kita seorang Rasul, seorang Nabi yang sudah pasti masuk surga. Bahkan beliaulah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Tiada yang bisa masuk surga sebelum beliau memasuki. Tiada yang bisa masuk ke dalam surga Allah kalau tidak mengikuti jalan beliau dalam beragama. Tahukah apa nasihat malaikat Jibril kepada beliau? Demi Allah, sebuah nasihat yang andai kata itu bukan nasihat Jibril alaihissalam, hanya sekedar nasihat orang biasa kepada kita, mungkin kita akan marah, mungkin kita akan mengajaknya berantem. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita, seorang Nabi, seorang Rasul? Ya Muhammad, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu di dunia ini. Fa innaka mayyitun, karena kamu calon mayat, kamu pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berbuatlah sesukamu di dunia ini, karena kamu akan dibalas dengan apa yang telah engkau perbuat. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Dan cintailah siapa yang engkau sukai di dunia ini, karena kamu pasti akan berpisah dengannya. Kamu akan berpisah dari istrimu, berpisah dari anakmu, berpisah dari orang tuamu, berpisah dari bawahanmu. Kamu akan berpisah dengan komandanmu, kamu akan terpisah dengan atasanmu, engkau akan terpisah dengan kerajaanmu. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah siapa yang engkau sukai di dunia ini, karena engkau akan berpisah dengannya. Ini wasiat dari malaikat Jibril bukan kepada preman, bukan kepada seorang koruptor, bukan pula kepada seorang pembunuh, bukan pula kepada seorang pencuri, bukan pula kepada seorang penzina, penjudi, penerima suap, bukan pula kepada seorang pelaku syirik, dan bukan pula kepada ahli bidah. Tetapi wasiat yang keluar dari yang datang dari malaikat yang paling agung di sisi Allah ini ditujukan kepada makhluk Allah terbaik sepanjang Allah menciptakan makhluk, kepada nabi terbaik, kepada penutup para nabi dan para rasul, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad SAW saja masih diutarakan kepadanya nasihat yang seperti ini oleh malaikat Jibril. Lalu bagaimana dengan kita? Ya Muhammad, ismazik, fa'inaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu di dunia ini karena engkau pasti akan mati. Wahbib man syi'ta, fa'inaka mufariq. Cintailah apa yang kau sukai di dunia ini. Engkau cinta wanita, mencintai bawahan, mencintai atasan, saudara, anak, cucu, orang tua, harta, mobil, rumah, perhiasan. Tapi kamu fariq, kamu akan meninggalkannya. Qaul Allah matikan, Allah tenggelamkan ke dalam bumi, hidup-hidup bersama dengan istana. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sesukamu karena engkau akan dibalas atas apa yang telah engkau perbuat. Dan engkau tidak akan mampu lari dari ibadah Allah. Maka mengingat kematian dan memikirkan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian, sesuatu yang harus sering kita lakukan. Karena dengan kita sering ingat mati, dengan sering mengingat perjalanan kita yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian, kita akan selalu semangat beribadah kepada Allah. Kita akan berani dalam menjalankan perintah dan larangan Allah. Kita tidak akan peduli terhadap ucapan, sikap, dan ancaman manusia terhadap kita karena menjalankan ibadah kepada Allah. Karena kita tahu semua kita akan mati. Kita akan mati. Kita kaya akan mati. Kita miskin akan mati. Anda seorang raja akan mati. Anda sebagai rakyat jelata juga mati. Anda dibunuh akan mati. Dan Anda tidak dibunuh sekalipun juga akan mati. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda. Semua yang di langit dan semua yang di bumi, semua mereka akan datang menghadap kepada Allah dengan status yang satu. Di dunia boleh ada PNS, ada non PNS, ada sipil, ada militer, ada pejabat, ada rakyat jelata, ada yang dipanggil sebagai menteri, ada yang bukan, ada yang dipanggil sebagai raja, ada yang dipanggil sebagai rakyat. Tapi ingat, di hari kiamat semua mereka datang menghadap kepada Allah dengan satu status yang sama. Yang malaikat maupun yang bukan malaikat, yang nabi maupun yang bukan nabi, yang muslim maupun yang non-muslim. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda. Semua yang di langit dan yang di bumi akan datang menghadap kepada Allah sebagai abda, sebagai budak sahaya Allah. Wa kullun ati yaumal qiyamati farda. Dan semua mereka akan datang menghadap kepada Allah farda, seorang diri. Di dunia Anda boleh dikawal. Di dunia Anda memiliki teman yang banyak, memiliki organisasi yang besar dan kuat. Di dunia Anda boleh dikawal oleh pengawal-pengawal yang hebat, yang kejam, yang bengis dan ditakuti. Tetapi ingat, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka akan datang menghadap kepada Allah farda, seorang diri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua mereka lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari anaknya, lari dari istrinya, dan lari dari saudaranya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Semua mereka tersibukkan dan takut terhadap apa yang akan menimpa. Bahkan seandainya pada hari kiamat Allah berikan tawaran, Anda boleh selamat dari neraka, tapi syaratnya Anda harus menjadikan orang tua, istri, anak, atau orang-orang yang Anda cintai sebagai pengganti Anda di dalam neraka Allah. Anda setuju? Semua orang akan mengatakan setuju. Dia akan rela menjadikan ibu, ayah, istri, anak, dan orang-orang tercintanya sebagai tebusan penggantinya di dalam api neraka Allah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya wadul mujrimu law yaftadi min adabi yawmin idin bibani wa fasilatihi allati tuwi wa ma fil ardi jami'an thumma yujih. Ibadah Allah.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilayhi fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ibadallah. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kepada umat Nabi SAW. Seorang yang pernah tersungkur berulang kali dalam Masjid Nabawi karena lapar, karena sedang fokus menuntut ilmu di sisi Nabi. Tahukah ketika beliau menjelang wafat, baka bukaan syadida, beliau menangis sejadi-jadinya. Sehingga beberapa murid berkata kepada beliau, "Wa ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa yang membuat engkau menangis seperti ini wahai Abu Hurairah? Anda sahabat Nabi, sholat di belakang Nabi, umrah bareng Nabi, jihadnya Anda komandannya Nabi SAW, sehari-hari bergaul dengan Nabi dan para sahabatnya, dan Anda orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi untuk umat ini. Wa ma yubkika? Kenapa Anda menangis seperti ini?" Apa jawaban Abu Hurairah? Qillatuz zadi wa tulul tariq. Yang membuat aku menangis seperti ini karena bekal amal solehku yang sangat sedikit, sementara perjalanan setelah ini masih sangat panjang dan mengerikan. Ini jawaban keluar bukan dari seorang ustaz alumni Yaman, alumni Saudi, Sudan, Mesir. Ini keluar dari mulut orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah. Dari mulut mereka yang turun rekomendasi dari 7 lapis langit untuk mereka dalam Al-Quran Karim. Abu Hurairah, seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW untuk umat ini. Seorang ulama salaf yang bernama Daqqaq mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah." Barang siapa yang sering mengingat kematian, Allah akan muliakan dia dengan 3 perkara. Yang pertama, an-nasyat fil ibadah, dia akan semangat beribadah kepada Allah. Yang kedua, ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat. Dan yang ketiga, wal qanaah fil qalb, dia akan memiliki sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma in tawaffaytana fatawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.